Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang puasa sunnah dan puasa wajib pada materi fikih kelas 8 MTS semester 1. Langsung saja kita akan mulai pada pembelajaran. Namun sebelum memulai pembelajaran, kita akan mengetahui terlebih dahulu tombol-tombol agar kalian itu tidak bingung. Di sini di bagian sebelah kiri ada tombol informasi agar kalian mengetahui tentang tombol yang seperti tombol pilihan materi, tombol selanjutnya, dan lain-lain. Dan yang di sebelah ini juga kalian agar tahu informasi tentang kurikulum pada pembelajaran ini seperti materi, kelas pada tema yang dibahas, indikator, dan juga kegiatan pada pembelajaran ini, yaitu memahami, mengamati video atau gambar, dan juga menanggapi. Dan di sini juga ada referensi media dan juga informasi pengembang. Nah, karena sudah tahu ya, jadi di sini kita lanjut aja pada pembelajaran. Pada pembelajaran puasa wajib dan sunnah ini terdapat 4 pembahasan, yaitu yang pertama ketentuan puasa, yang kedua puasa wajib, yang ketiga puasa sunnah, dan yang keempat hikmah puasa. Dan yang ketentuan puasa di sini ada pengertian. Pengertian puasa yang kita ketahui dalam bahasa Arab itu artinya asyam atau saum, yang artinya menahan atau mencegah. Dan istilah puasa ini dikatakan sebagai menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, dan juga disertai dengan niat. Dan tidak hanya itu, pada ketentuan puasa ini terdapat syarat dan rukun tertentu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswani minal fajri thumma atimmu as-siyam ilal laili, yang artinya dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Dan yang selanjutnya, pada ketentuan puasa ini terdapat syarat. Dan syaratnya itu terdapat 2, yaitu syarat wajib dan juga syarat sah. Syarat wajib puasa yaitu sesuatu yang menyebabkan seseorang untuk melakukan puasa. Dan jika seorang muslim belum memenuhi syarat, maka baginya tidak wajib. Nah, pada syarat wajib ini terdapat beberapa macam, seperti harusnya Islam, balik, berakal, mampu, suci dari haid atau nifas, mampu menetap atau mukim. Nah, jadi dalam macam-macam ini ialah syarat dari syarat wajib puasa. Dan yang kedua di sini ada syarat sah. Maksudnya dalam syarat sah ini dipenuhi agar puasa yang dilaksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, syarat sah itu apa saja? Nah, syarat sah itu terdapat Islam, mumayyiz, suci dari haid dan nifas, berpuasa bukan pada hari yang diharamkan. Nah, jadi jika kalian itu puasa pada hari yang diharamkan, maka hukumnya tidak sah. Nah, yang selanjutnya, puasa terdapat rukun. Dan rukun puasa ini mencakup 2, yaitu niat menyengaja untuk puasa, dan kedua itu meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga matahari terbenam. Nah, pada niat menyengaja itu wajib berniat terlebih dahulu sebelum datangnya fajar, atau bisa dibaca di awal puasa. Nah, jadi agar kalian tuh tidak lupa ketika menjalankan puasa, ibadah puasa 1 bulan penuh, nah dianjurkan di awal itu membaca niat agar tidak lupa. Nah, sedangkan pada sunnahnya itu bisa dibaca setelah terbit fajar
Asalkan syarat sebelum melakukan puasa itu dapat dipenuhi, seperti yang tidak melakukan hal yang membatalkan puasa, seperti makan dan juga minum. Seperti pada sabda Nabi Muhammad SAW, an hufazu anin Nabi SAW qala man lam yajma'u siyam qabla al-fajr fala siyam lahu. Riwayah Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Yang artinya dari Hafsah dari Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Berikut hadis dari riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa'i. Dan selanjutnya terdapat sunnah puasa. Dan sunnah puasa ini seperti amalan-amalan yang dapat kita lakukan pada saat puasa agar menyempurnakan ibadah puasa kita, seperti melakukan makan sahur, mengakhiri makan sahur sebelum terbitnya fajar, menyegerakan berbuka setelah waktu maghrib tiba, dan membaca doa ketika berpuasa, memperbanyak amal sholih terutama seperti membaca Al-Quran dan juga bersedekah. Dan ada pula yang tadi itu kan ada puasa sunnah puasanya, dan sekarang ini ada hal-hal makruh puasa. Hal-hal makruh puasa ini dilakukan meskipun tidak membatalkan puasa. Di antaranya seperti berkumur-kumur secara berlebihan, menyikat gigi setelah terbit matahari, mencicipi makanan walaupun tidak ditelan, memperbanyak tidur ketika berpuasa, berbekam dan suntik, sengaja melambatkan berbuka. Nah, hal ini itu makruh. Dan yang selanjutnya di sini ada hal yang membatalkan puasa. Yang ini benar-benar mutlak batal karena kita tuh melakukan seperti makan, minum dengan sengaja, keluarnya darah haid atau nifas, murtad atau keluarnya dari agama Islam, muntah dengan sengaja, keluarnya air mani yang disengaja, hilang akal karena gila, mabuk dan pingsan. Nah, itu hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dan kita kembali lagi kepada ketentuan puasa yang pertama tadi. Yang selanjutnya kita akan masuk kepada puasa wajib. Nah, puasa wajib ini terdapat 3 bagian. Seperti yang kita ketahui, yang sering kita jalankan itu seperti puasa Ramadan, puasa kafarat, dan juga puasa nazar. Nah, yang awal ini, puasa Ramadan ini diwajibkan kepada seluruh umat muslim yang memenuhi syarat. Jadi, kepada seluruh umat muslim yang sudah memenuhi syarat selama sebulan penuh dilakukan pada bulan Ramadan. Dan pada puasa Ramadan ini disebut dengan malam yang mulia karena terdapat malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar dan juga nuzulul Quran. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan pada puasa yang dapat kita lakukan ketika menjalankan puasa Ramadan, seperti sholat tarawih, sholat witir, dan sholat sunnah lainnya, bersedekah ketika kita itu memiliki rezeki lebih, memperbanyak bacaan Al-Quran seperti tadarus, dan iktikaf di masjid untuk ibadah. Dan pada puasa Ramadan ini ada hal yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Seperti puasa wajib boleh ditinggalkan kecuali berhalangan atau uzur, dengan syarat diqadha di kemudian hari. Nah, jadi qadha ini kita tuh bisa menggantinya di kemudian hari. Nah, adapun syaratnya yaitu seperti orang yang sakit, dalam perjalanan jauh atau musafir, dan jika keadaan haid dan nifas. Adapun sebagian boleh tidak berpuasa dengan syarat fidyah. Maksudnya fidyah ini kita bisa dengan cara membayar atau
menebus dengan yang sudah ditetapkan, seperti orang yang boleh tidak berpuasa ini seperti orang yang lanjut usia, sakit selama bertahun-tahun, ibu hamil, ibu yang menyusui anaknya, dan orang yang bekerja yang tidak memungkinkan mereka itu kuat. Dan selanjutnya pada puasa wajib, puasa nazar, yaitu puasa nazar ini menjadikan sesuatu diri yang tidak wajib menjadi wajib. Nah, maksudnya ini menjadi wajib itu karena puasa yang telah dijanjikan oleh seseorang karena mendapatkan suatu kebaikan. Nah, hukum puasa nazar ini wajib. Jadi, karena hukumnya wajib, jika tidak dilaksanakan, maka akan berdosa. Yang terakhir, pada puasa kafarot. Pada puasa kafarot ini ialah denda atau tebusan. Maksudnya puasa tersebut untuk memenuhi denda atau tebusan. Dan tebusan itu yang dijelaskan seperti puasa dilaksanakan karena melanggar haji, puasa kafarat karena melanggar janji, atau karena sumpah zihar. Agar terbebas dari kafarat, kita itu juga bisa melakukan puasa selama 2 bulan atau bisa diganti dengan sedekah makanan pokok kepada masing-masing fakir miskin yang dimana jumlahnya 60 orang. Lanjut di sini pada puasa sunnah. Puasa sunnah banyak macamnya ya. Yang pengertian puasa sunnah ini juga ialah apabila dilaksanakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Dan macam-macam puasa sunnah ini seperti puasa 6 hari pada bulan Syawal, puasa Senin dan Kamis, puasa Daud, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Muharram, dan juga pada puasa Nisfu Sya'ban. Dan selanjutnya pada puasa wajib dan pada puasa sunnah ini terdapat hikmah yang dapat kita ambil. Hikmah puasa ini mengajarkan dan melatih diri kita agar disiplin waktu, lebih peduli kepada sesama, membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menumbuhkan kesadaran betapa besar nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita, dan menggembleng kita agar menjadi hamba yang bertakwa. Nah, karena pemaparan dari penjelasan itu sudah disampaikan, dan selanjutnya di sini ada suatu video yang dapat kalian ambil hikmahnya dan juga kalian dapat mengambil contoh dari video tersebut. Mari simak dengan seksama. Sari-sari, hilangkan dahaga. Enak banget. Duh, Segernya. haus lagi. Ah. Teh seduh panas. Rara, Minum teh seduh panas. Makin pas diminum iya kan sama Nusa. keluarga. Kamu ngapain sih? Bye. Tuh, dari tadi ikan sirup sama Panas, teh seduh dingin. bikin Rara haus. Iya, iklannya dari tadi sirup-sirup terus. Pasti ini tanda-tanda. Tandanya kita sebentar lagi akan puasa Ramadan. Ramadan tiba! Asik! Tapi kalau lagi puasa, nonton iklan batal ya? Batal! Batal? Kan cuma nonton. Ya kalau habis nonton iklan sirup, terus langsung minum, ya batal lah. Kalau bulan puasa, kenapa banyak iklan sirup sih? Itu namanya godaan, Ra. Kalau gitu, selama bulan puasa, Rara nggak mau nonton TV. Wah, bagus dong, Ra.
kalau puasa kalian tulus karena Allah, pahalanya insya Allah jadi berlipat. Ya. Kalau gitu, Rara harus berlatih. Makannya semangat banget, Ra. Rara lagi latihan, Ma. Latihan apa? Latihan makan sebelum puasa. Ya Allah, Ra. Latihan puasa nggak gitu juga kali. Semuanya dimakan. Kalau lagi puasa, makannya ya pas sahur dan buka aja, Ra. Iya, sekarang harus makan banyak. Soalnya makannya nanti nggak bisa banyak. Gak gitu, Ra. Kalau lagi puasa, boleh makannya itu ya pas sahur dan buka aja. Wah, nggak boleh makannya lama dong. Biasanya sih kalau kita di Indonesia puasanya sekitar 13 sampai 14 jam lamanya. Dari subuh sampai maghrib. 14 jam. Untung cuma 14 jam ya. Di negara lain katanya ada yang sampai 21 jam ya, Uma. Iya betul itu. Waktu sahur dan berbuka tiap negara juga beda sayang. Waduh, lama ya. Ma, Rara nggak kuat deh kalau sampai maghrib. Rara sayang, kamu kan masih 5 tahun. Jadi kalau mau belajar setengah hari juga nggak apa-apa. Ya? Ra, Nusa waktu seumuran kamu puasanya full sampai maghrib. Masa? Kalau kan usah sampai maghrib, Rara sampai Isya deh. Tapi sahurnya beduk duhur. Mana ada, Ra, puasanya sampai Isya. Rara. Rara salah ya. Nah, bagaimana dengan videonya? Menarik bukan? Dari video tersebut, kita dapat belajar agar kita itu terlatih dalam menjalankan ibadah puasa. Selesai dan pemaparan dan penjelasan dari puasa wajib dan puasa sunnah. Sekian, terima kasih.